imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menikmati nasihat, saran, kritik, koreksi. Karena sebetulnya itulah yang kita minta setiap kali kita sholat. Setiap kali kita sholat, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Amin. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Jadi ini kita minta dalam sholat setiap rakaat. Belum lagi doa di antara dua sujud. Wahdini, tunjukkan, berikan petunjuk. Nah, tapi sayang, banyak yang minta petunjuk, giliran diberi petunjuk, dia malah sibuk, tidak menerima. Awalnya adalah sibuk membela diri, seakan-akan dia tidak salah, sibuk dengan alasan, seakan-akan yang dilakukannya sudah benar, dan yang tidak kalah buruknya adalah sibuk mengoreksi, sibuk marah kepada orang yang jadi jalan petunjuk. Maka hadirin, ini tidak sesederhana mendengar ceramah ini nih. Apa yang harus dilakukan mulai sekarang? Kita harus tahu bahwa kita itu sangat jauh dari sempurna. Kita itu bergelimang kesalahan, kekurangan, keburukan. Benar itu seperti itu faktanya. Contoh barusan, sholat kita jauh dari khusyuk. Sedekah pelit, pandangan tidak terjaga, mulut tidak terpelihara, belum lagi pikiran, belum lagi hati. Kita ini gudangnya kekurangan, gudangnya kesalahan. Itu harus awalnya. Kalau kita sudah tahu kita gudang kekurangan dan kesalahan, maka kita harus tahu yang kedua, kita maunya apa? Selamanya dalam kesalahan, selamanya dalam kekurangan, atau kita mau jadi lebih baik dari waktu ke waktu? Jelas? Ini penting. Siapa saya, mau bagaimana saya? Jangan sampai tua kita tidak pernah tahu keburukan kita, karena kita tidak mau mengakuinya. Kita merasa, saya sudah tua, saya berpengalaman, saya berjasa. Ini perkataan orang yang tertipu oleh topeng. Jadi tua itu jadi sendiri kalau ada umur. Tidak belajar juga jadi tua. Benar? Kalau nyebut tua jangan kebayang kakek-kakek dan nenek-nenek. Hadirin, saya jadi tersinggung. Karena saya juga cucu sudah 6 mau 7 nih. Saudara juga lebih tua daripada bayi, benar? Atau saudara masih bayi? Berarti bayi tua. Kita ini tambah umur harus tambah matang, tambah dewasa. Nah, kita punya kewajiban untuk membantu orang lain berubah. Tapi sulit mengubah orang lain kalau tidak diawali dengan mengubah diri sendiri. Dan sulit mengubah diri kecuali diawali dengan tahu apa yang harus diubah pada diri kita. Makanya semua kebaikan sesudah iman adalah cinta kepada kebenaran, nasihat. Jadi maaf saja ya, yang hidupnya ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin dicintai oleh makhluk, itu cenderung hidupnya tidak akan bahagia dan tidak akan mulia akhlaknya. Jadi yang harus itu sebetulnya
bukan ingin di oleh makhluk, ingin di itu oleh Allah, ingin dipuji Allah, ingin dicintai Allah, ingin diridhoi Allah. Kalau ke makhluk tidak ada ingin di, tapi ingin ingin bisa menghargai, memuliakan, memberi, mencintai, Nah, kalau di-nya ke makhluk, topeng yang dipakai. Makanya kalau ingin dicintai Allah, dia akan lebih sibuk memperbaiki diri. Nah, hadirin sekalian, jadi harus kalau dengar ceramah ini mungkin ngangguk-ngangguk bener, oh iya ya, tapi nggak cukup. Harus ada tekad. Saya harus berubah. Saya harus menjadi orang yang senang menerima nasihat, kritik, saran. Lebih penting luar biasa dibanding puji, kekaguman orang. Kalau kita sukanya kepada pujian orang, selamat menderita. Hakul yakin itu menderita, tidak ada ikhlas. Kalau orang tidak ikhlas, tidak akan menikmati apapun dalam hidup ini. Kebaikan yang dilakukan juga nehi. Apa sih artinya nehi, hadirin? Nah, tidak ada apa-apanya, maaf yang dari India ya. Ini kalau sok tahu kayak gini nih. Nothing, itu bahasa Inggris ya. Naonan lah, cep. Begitu bahasa Sunda. Pokoknya kalau kita tidak punya keikhlasan, tidak berusaha ikhlas, tidak berjuang untuk meningkatkan kualitas ikhlas, artinya kita tidak akan bahagia. Tidak ada yang namanya bahagia dengan senang dipuji orang. Tidak ada yang namanya bahagia dengan ria, karena ria itu syirkul asgor. Syirik kecil, sedang syirik itu inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezoliman yang besar. Nah, mulai sekarang berhenti kita pengen dipuji orang dan tidak ada apa-apanya. Mungkin pendekatannya adalah kisah Luqman Hakim dengan anaknya. Kurang lebih seperti ini kisahnya. Nah, kita ke pasar, siap, bah, naik keledai. Yang pertama naik bapak, anak yang naik, dituntun bapak. Kata sebagian orang yang lihat, bapak itu anak nggak tahu sopan santun, masa dia naik keledai bapaknya nuntun? Salah. Anak diturunkan, bapak naik sampai bukit yang kedua, ketemu lagi sekelompok orang. Si bapak tega, masa dia naik anak yang nuntun? Salah. Anak naik salah, bapak naik salah, naik berdua. Sampai bukit yang ketiga, manusia tidak berperi ke keledaian. Keledai satu dinaikin duaan, salah. Turun aja dua-duanya, tuntun sampai ke pasar. Kata orang pasar, dasar jelema Cilepeung, mungkin begitu. Bodoh, punya keledai, nggak ada yang naikin. Tarik tuh anak, nah tuh itulah manusia. Kalau hidupmu hanya ingin dinilai manusia, tiap orang tuh punya sudut pandang berbeda-beda. Makanya kalau ingin jadi orang yang jauh lebih baik, lepaskan dari menuhankan penilaian makhluk. Kita tuh menderita, pengen dipuji, takut dicaci itu sama. Sengsara, harus lepas dulu dari ini. Kalau enggak, capek sekali. Ingin kelihatan cakep tuh capek, hadirin. Karena segitu-gitunya wajah kita. Ingin kelihatan langsing, tahan napas, mengi jadinya, hadirin. Kurang oksigen. Ingin kelihatan putih, direndam. Yang repot, ingin kelihatan kaya, jadi banyak cicilan. Wajah kita nih, jangan tersinggung ya. Pakai barang mahal, nggak ada yang percaya. Mending murah biasa, ringan hisabnya. Makin mahal, makin pengen pamer, jadi tidak normal sikapnya. Punya gelang mahal, tangan cenderung bergetar.
punya sepatu mahal, duduknya dekat tempat sepatu aja di sana. Gak mau ke masjid, eta sayang takut ada yang minat. Hadirin, mari lepaskan dari sibuk penilaian makhluk, gigih sibuk dengan penilaian Allah. Nah, Allah lihat apa? Allah tuh yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh melihatnya hati dan amal. Jadi sekarang kerjaan kita terus saja memperbaiki hati dan memperbaiki amal. Nah, kita memerlukan orang lain. Ini contoh petinju ya. Katakanlah Mike Tyson, perlu pelatih tidak? Pelatihnya biasanya lebih muda, lebih tua. Lebih tua. Kalau ditandingin Mike Tyson dengan pelatihnya, kira-kira yang kalah yang mana? Jawab hadirin. Aneh ya, mau dilatih oleh yang ditonjok juga kalah. Begini, kalau kita punya pelatih namanya, kalau tidak salah itu pelatih itu bisa melihat blind spot. Tahu pot? Nah ini pot hitam, pot gelap, liar hadirin. Titik gelap yang enggak kelihat oleh kita nih. Nah orang tuh kita kan pengen dipuji orang, sedang orang tahu siapa kita. Nah kita memerlukan orang-orang yang justru mengoreksi kita, sebagaimana ibu-ibu memerlukan cermin. Lelaki mah rada kurang bercerminnya, ya. Makanya kopiah menceng, kumis panjang sebelah dan sebagainya karena kurang begitu apik. Tapi wanita bisa setengah jam itu. Sholat 5 menit. Ngaca terus aja muter, cos, ikat, set begini. Jadi dia ngejerit, nah jadi pocong. Bu, maaf ya, suka ngaca bu? Jujur, bangun tidur ngaca enggak? Tengaku. Ini yang masih muda lah, udah sepuh sekali mungkin udah nggak minat ya, udah keseringan. Katanya SOP-nya bangun tidur nyari kaca. Mana masih ayah. Terus ke toilet ngaca, di toilet ngaca, keluar ngaca. Lagi jalan itu ada dikit ngaca tuh. Mau keluar rumah ada jendela, kaca jendela, naik angkot, kaca angkot Pak. Di dalam angkot sekuat tenaga lihat spion menceng. Turun dari angkot juga sambil lewat ngaca, ada mobil parkir ngaca, pas dibuka jendela, jadi stres. Lagi dia mau masuk ke sekolah ada spion motor, lewat ngaca deh wae. Kaca kelas, terus ngaca. Padahal itu juga wajahnya. Apa yang dicari? Takut ada yang kurang di wajah. Takut ada upil, takut ada belek, ya benar? Takut jilbab nyengsol. Dan kalau menemukan kekurangan, nggak ada rewelnya tuh, nggak ada yang menyalahkan. Tidak ya, kamu cermin ngaco, nggak ada upil, nggak ada yang ngelawan tuh. Lihat upil di sini, langsung colek, beres. Nggak ada rewel, harusnya kita kayak gitu. Kalau ada yang ngoreksi tuh nggak usah bela diri. Mana ada kita bela diri ketika dikoreksi oleh cermin, benar? Nggak ada tuh. Saya juga di sini ada cermin. Kalau ini kopi sorban nyengsol gitu ya, nggak ada tuh nyalahin cermin. Tidak mungkin Min, udah bener kamu aja salah lihat. Itu pasti harus bercermin jiwa itu ada. Langsung benerin, nggak usah ribet, harusnya kita kayak gitu tuh. Makanya kita sangat memerlukan sebetulnya bukan orang yang memuji, tapi orang yang bisa memberikan koreksi. Jauh lebih penting, tidak ada bandingannya orang yang mengoreksi daripada memuji. Tes aja deh, sekarang ada misalkan nyimpen remeh di sini. Di sini tuh remeh nasi, ada janggutnya kan. Nah, pas dijanggut gitu.
Di sini dan di sini dikit. Mana yang diperlukan? Yang ngasih tahu apa adanya atau yang muji? Wajahmu bercahaya bagai bulan di tepi kali. Hidungmu bersinar. Mau ngapain ya? Yang kita penting eta remeh geuleuh ningalina beres. Betul? Sayangnya nafsu nggak suka dikoreksi itu. Kenapa? Karena sombong. Orang sombong itu cirinya dua, batarul haq wa gomtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi dia tidak mau tuh, makanya orang sombong tuh kalau dikoreksi atau diberi masukan tuh tidak mau. Karena dia sudah merasa kebenaran. Dia orang sombong tidak mau belajar agama karena dia merasa sudah benar. Diajak ke majelis taklim nggak mau orang sombong karena dia tidak menyukai nasihat. Di rak bukunya nggak ada Quran, ada juga ensiklopedia yang macam-macam, tidak ada yang mengajar kepada kebenaran. Buku tentang Rasulullah juga tidak ada. Kesombongan membuat tidak tertarik kepada kebenaran. Kalau ngumpul nggak akan mau yang sombong tuh dengan orang-orang yang ingat ke agama, maunya dengan yang duniawi saja, karena dia tidak menyukai kebenaran itu ada. Tidak menyukai karena dia sudah merasa benar. Gak pernah mau ke majelis taklim. Dengar radio lebih baik dengar musik daripada dengar nasihat, karena nasihat dia bukan segala dilarang. Acara TV juga yang dicari begitu. Kalau buka YouTube yang lain-lain saja. Tentang tausiah lewat. Cari teman juga nggak mau teman yang bisa ngajak dia ke masjid. Orang sombong ya begitulah. Kalau kita sombong begitu. Ini belum diaktif ya. Apalagi kalau sudah dikoreksi. Oh, orang sombong akan mencari 1001 alasan untuk membela diri bahwa dirinya benar. Nggak tahan sama sekali terhadap kritik. Tidak tahan sama sekali. Capek. Orang yang sombong tuh capek sekali hidupnya. Karena dia selalu menuntut orang lain mengakui kelebihannya, mengakui jasanya. Akibatnya tidak bahagia hidupnya tuh. Tidak bahagia sama sekali. Mudah tersinggung, mudah terluka, mudah sakit hati. Capek begitu hidup tuh. Padahal kan orang tidak selamanya menghormati kita. Benar? Capek sekali. Dan capeknya hati, dengerin ini hadirin, capeknya hati itu akan membuat fisik kita juga mudah capek. Tidak nyaman, pikiran capek, raut muka tuh jarang cerah. Orang-orang yang sombong mah enggak bisa cerah karena di sininya redup. Ini redup, ngomongnya enggak enak, nulis enggak enak. Orang-orang di sekitarnya tuh nggak nyaman, dekat tuh karena terpaksa saja. Hati-hati ini kalau kita sombong kayak gitu tuh. Orang-orang tuh nggak suka. Mungkin orang sebentar suka ya, tapi sesudah berlama-lama nggak suka. Karena auranya tidak nyaman. Ceramah begini mah orang bisa suka ngomong sebentar, tapi nanti kalau udah dekat nyaman enggak, beda ceramah dengan dekat itu ya, karena kalau dekat sudah mulai kelihatan aslinya. Nah hadirin sekalian, maka latihannya adalah kita harus punya tekad. Saya orang banyak kekurangan, saya ingin jadi baik, saya ingin mati husnul khotimah, saya harus menikmati apa yang saya minta dari Allah, kritik, saran, koreksi, apapun yang merupakan kebenaran, inilah yang saya perlukan. Makanya kalau ada orang ngasih saran tuh ya, harusnya kita berterima kasih dan balas budi. Jauh lebih baik. Kalau yang muji, kalau Rasulullah sih menganjurkan taburkan pasir. Tapi ya jangan gitu-gitu amat lah ya. Saudara bawa ransel, mana temen kaseper gitu. Hasilnya benyut hadirin.
Artinya itu ilustrasinya betapa pujian itu membahayakan kita. Sangat membahayakan. Apalagi pujian iman. Aduh, akang memeni soleh, iya mau pi sorgaeun. Tos we mah sorga mah di tangan. Aduh. Ini mah menjerumuskan. Jangan begitu menikmati yang menghancurkan. Bagaimana sekarang kalau sudah tekad, cari buat jaringan informasi, tolong beritahu kekurangan saya. Orang-orang terdekat tuh bisa ngasih tahu. Dan kalau sudah mulai ada masukan, jangan suka melawan, ya. Dengerin saja. Walaupun di sini bengul segede gini. Kang, sejujurnya ya, akang tuh orangnya pribadinya nyebelin. Pelit. Ngomongnya juga nyelekit. Kalau dalam teori mah akang tuh termasuk yang tengil, takabur, egois, gondok segede gini. Telen, dengerin. Yang paling tepat adalah ketika mendengar orang mengoreksi, kita tahu yang menggerakkan dia adalah Allah. Allah yang menggerakkan. Oh ya, ini saatnya doa saya dikabulkan. Apalagi ya cobalah lebih rendah hati. Kalau bicara jangan suka motong perkataan orang. Itu kan sombong. Dan kalau nyuruh tuh lebih sopan. Dengerin sambil evaluasi. Ya, terima kasih. Saya akan tafakuri lebih dalam. Ini benar-benar rezeki dari Allah. Terima kasih ya Kang. Jazakallahu khairan katsir. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Kalau perlu elogi kasihin. Jangan heran tiap hari dia mengoreksi yang. Hadirin, itu lebih nikmat daripada pujian. Makanya bersyukurlah kalau Bapak punya istri yang rajin sekali mengoreksi. Ibu nggak usah memaksakan diri sesudah dengar ceramah ini sibuk mengoreksi ya. Tenang saja. Bangun tidur, udah doa belum Pak? Sudah Bu. Apa doanya? Allahumma barik lana. Pak, itu doa makan. Ke toilet, kaki kiri Pak masuk ke toilet teh. Doa, udah tahu doanya? Belum Bu, ajarin. Itu mantap Pak. Minum sambil berdiri pakai tangan kiri. Bapak, itu tangan kiri, tangan kanan. Nggak usah gini. Tinggal we kumaneh, jangan gitu. Itu tekeulah diri. Rasulullah minum pakai tangan kanan Pak. Siap. Ibu jangan nurutin ini ya. Kalau mau ngoreksi yang lembut, sopan, jangan di depan orang. Ini mah kalau ada suami yang istrinya sejenis ini, ya itu syukuri. Dan mau yang mana lagi, ya terima dengan baik. Pak, ke masjid, udah 10 menit lagi azan. Bentar Bu. Bapak, bentar-bentar teh itu teh bahasa tipu daya setan. Berangkat wudhu dari rumah Pak, supaya tiap langkah menggugurkan dosa, langkah lain ngangkat derajat. Apalagi ini sholat subuh tuh sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Pergi Pak, go away, take away, bukan. Berangkat ke masjid, nah pakai singlet. Bapak ke kantor pakai baju keren, ke masjid singlet, nggak sopan. Ayo kalau ada mah pakai yang terbaik. Bawa hapek, nih pakai minyak wangi. Beres, hadir. Itu tuh yang bagus mah, ya. Itu sendal kok kiri dua-duanya, supaya nggak hilang Bu. Nggak boleh gitu. Pakai yang benar. Mau kemana? Ke masjidnya Pak? Masjid yang agak jauh dikit lah supaya lengkahnya banyak. Nih, udah bekal buat sedekah belum? Belum. Ngemodal atuh ya. Tuh yang buat beli rokok sedekahin daripada dosa. Siap Bu. Ini bisa jadi bagus nih. Jangan lupa ke masjid tahiyatul masjid dulu Pak. Kita udah jalan tuh masih di WA ya.
Tahiyatul masjid, Bapak ke masjid masuk langsung duduk dan jangan dekat pintu. Itu teh supaya cepat pulang. Cari saf yang paling utama di WA tuh. Tahiyatul masjid, qobla subuh, Bapak, qobla subuh tuh dunia berikut isinya. Kemudian gaji Bapak sedikit atau pahala yang banyak. Siap. Jangan lupa ya, bahwa itu kalau nasihatnya kebaikan tuh dari Allah. Bu, sekali-kali saya mau sholat di rumah, sok pakai mukena ibu. Nah, pakai mukena, kan lelaki yang sholatnya di rumah mah lelaki solehah, Bapak. Kopiahnya pakai renda kayaknya. Jangan Bu, jangan gitu-gitu amat ya. Nah, begitulah hadirin. Sama tuh, beruntunglah bagi istri yang suaminya juga ngedidik ke sorga. Ibu, tong bogoh teuing ka apa? Ek naon? Saya mah cuman manusia, pol bogoh mah ka Allah. Gak usah centil geuleuh. Ka Allah we sing ikhlas. Ya. Enak begitu hadirin. Beruntunglah yang punya kakak, adik, dan caranya kitanya harus bersyukur. Kalau dikoreksi itu jangan ngedumel, jangan bela diri, jangan mencari alasan. Kalau memang ini nasihatnya benar, terima kasih, doakan kebaikan, dan sebaik-baik jawaban adalah memperbaiki diri. Lillahi ta'ala. Saya sudah memperbaiki diri, tapi terus dikoreksi. Itu berarti karunia Allah supaya sempurna. Masa sekecil apapun eta kopi teu ditutupan wadahna tutup. Nah, tutup, tinggal tutup. Iya. Bibir maneh nu ditutup. Nah, kalau orang memang niatnya ingin menyempurnakan akhlaknya, maka tiap koreksi itu rezeki. Tapi kalau kitanya sombong, sakit hati. Nu kieu we dikoreksi. Padahal kalau benar itu datangnya dari Allah lewat siapa yang Dia kehendaki. Begitu hadirin. Ayo sing pandai mensyukuri kalau ada yang mengoreksi. Yang terpenting bagi kita mah bukan dipuji, tapi jadi manusia terpuji. Bukan dianggap baik, tapi jadi manusia baik. Tidak penting kita dianggap sebagai orang baik, yang penting jadi orang baik. Begitu? Alhamdulillah. Silakan kita simak ayatnya ya. Surat Luqman ayat 17 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
Begitu. Saya bukan ahli tafsir, tapi menyimak terjemahannya saja sudah jelas ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Bahkan dalam hadis disebutkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada sedikit saja takabur. Apa itu takabur? Batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nauzubillahi min dzalik ya, semoga kita bisa bermujahadah, latihan terus. Baik itu hadirin, selamat datang kepada santri masa keemasan. Cung, mana masa keemasan? Pak, berapa Bapak semuanya? Semua total berapa? 39. Dan bapak-bapaknya berapa? Bapak-bapaknya 9, ibu-ibunya 19. Memang dunia ini lebih banyak wanita, Pak. Tahu kenapa? Karena suaminya pada meninggal, ya. Dan 29. Daurah Qalbiyah, Cung, santri baru. Kalau ngacung yang betul, Dek, ya. Alhamdulillah, selamat datang. Kalau masa keemasan, paling muda 45, paling sepuh unlimited. 82, yang mana yang 82? Kan? Abah 82. 83? Maaf kurang satu, Bah. Abah ini santai begitu, Bah. Jangan berani ada yang melawan ya, beliau paling senior di pesantren ini. Kemarin saya tuh merasa tua, Bah. Saya kan 55 nih, mau 56, tapi lihat Abah, kenapa saya jadi remaja lagi? Begitulah hadirin efek pembanding ya. Ibu, berapa yang paling senior, yang mana? 78. Jadi adik-adik makanya jangan suka terlalu sibuk ingin sekolah lebih awal, umur 4 tahun sudah masuk SD. Buktinya sekarang sekelas, ada yang 45, sekelas dengan yang 82 ya. Itu range-nya luar biasa. Apa keunggulan masa keemasan? Ya begitu, sudah senior masih tetap gigih belajar. Dan nanti wisudanya menarik. Kalau santri biasa yang datang adalah dijemput oleh wisudanya tuh oleh ibu bapaknya. Kalau bapak nanti oleh cucunya. Inilah ya keajaiban wisuda di Darut Tauhid. Daurah Qalbiyah ada berapa semua? Alhamdulillah ya, ini yang sebulan. Yang santri wirausaha masih lengkap? Saya dengar sudah kaya-kaya ya. Amin ya. SSG kemarin masuk 474. Alhamdulillah ya, ini amanah semuanya. Total di Darut Tauhid kurang lebih kalau yang organik serta yang mukim stabil itu 3.500. Plus yang begini-begini dan pelatihan itu setahun kita bisa mau wisuda sampai 20 ribuan, Pak. Pesantren tersering wisuda di sini. Bahkan ada yang kira-kira nakal mah di wisuda aja seminggu juga hadirin. Nah ini amanah semuanya. Kerennya sebuah pesantren bukan dari jumlah santrinya. Kerennya sebuah pesantren kalau Allah melihat ini pesantren tanggung jawab. Walaupun santrinya hanya 3, tapi tanggung jawab di sisi Allah bisa lebih besar pahalanya ya. Terima kasih. Baik, penelepon silakan. Ya. Baik. Ini AA dapat kiriman ini, manfaat nih. Jadi ini mengangkat kaki selama 15 menit setiap malam. Tidak disangka efeknya luar biasa. Lakukan sekarang sebelum terlambat. Sekarang pagi, ya ini kirimannya malam, maaf hadirin. Nanti tunggu malam kalau ada umur ya.
Engkau pasti nggak percaya. Cukup dengan mengangkat kakimu 15 menit tiap malam sebelum tidur, engkau akan merasakan fisikmu bugar, energimu bertambah 2 kali lipat, berbagai macam gangguan seperti sembelit, gangguan pencernaan, pembesaran prostat dan lain-lain akan sembuh dengan sendirinya insya Allah. Cukup satu gerakan, insya Allah engkau akan terhindar dari beragam penyakit. Syaratnya harus dilakukan rutin, istiqomah 2-3 bulan. Jangan sepelekan tindakan kecil ini sebelum tahu manfaatnya. 1, manfaatnya akan mendetoksifikasi hati dan ginjal. Jadi pada saat kaki terangkat, darah akan mengalir kembali ke hati ginjal dan dapat membantu ginjal hati bekerja lebih baik, mengeluarkan racun dan meningkatkan metabolisme. 2, menambah energi. Pada saat kaki diangkat, sel-sel tubuh akan teraktivasi seperti pada saat olahraga sehingga tubuh berenergi. 3, mengalirkan darah. Pada saat kaki terangkat dari ke atas, darah bisa mengalir tanpa hambatan. Alhasilnya metabolisme meningkat. Yang keempat, menyehatkan jantung dan menstabilkan tekanan. Pada saat kaki diangkat, kita akan melatih otot-otot kita bernafas dan meringankan jantung. Alhasil nyeri di dada pun hilang dan pada saat yang sama jantung menjadi lebih sehat, tekanan darah lebih stabil dan mengurangi stres. Juga menurunkan lemak darah, menstabilkan gula darah, luar biasa nih. Mengeluarkan keringat yang otomatis mengeluarkan racun dan membakar lemak dari tubuh. Juga meningkatkan fungsi reproduksi dan melatih tulang belakang, mencegah kerusakan sendi pada saat kita terangkat dan mengobati insomnia, susah tidur. Caranya sederhana. Syaratnya malam ya. Berbaring lurus di tempat tidur, kedua tangan diletakkan di atas perut. Ada juga jenazah nih. Begini terus mata seperti biasa aja mata ya. Yang kedua, angkat kaki ke atas dan tekuk lututnya 90 derajat. Jadi gini, set begini. Nah, kakinya begini ya. Gak usah dicontoh di sini yang pakai sarung, begini. Saya pakai sarung, hadirin. Angkat kaki ke atas, kepala di sini, tekuk 90 derajat. Dan pertahankan posisi ini 15 menit. Sambil mempertahankan, sambil istighfar. Ya, jadi jangan hanya sekedar 15 menit. Sayang, bisa meninggal, lagi ngangkat kaki, lebih baik sambil tobat. Ingat, sebelum dan sesudah melakukan gerakan ini, minum air hangat sekitar 300 liter, 300 mililiter. Tenang dan tetap santai, bernafaslah seperti biasa, jangan tahan nafas, gunakan tenaga dari pinggang dan otot intimu. Selamat mencoba. Jangan heran nanti malam di tempat tidur tengah racungnya. Tidak wajib ya, tapi kalau ini manfaat, laksanakan. Silakan, ada telepon. Kelamaan nunggu mungkin ya. Alhamdulillah, kalau masuk dipotong saja ya. Maksudnya percakapan AA-nya. Karena ada yang tidak bisa berhenti bicara tuh. Sampai panitia tuh. Hadirin sekalian, panitia sudah memberikan tanda-tanda. Maka kita akan akhiri pembicaraan kita yang pertama. Dilanjutkan dengan masalah Idul Kurban. Jadi sekalinya motong kurban. Silakan, ada yang masuk? Nah, sambil nunggu gini tuh sambil zikir, jangan ulang, bisa meninggal. Silakan, Bu.
dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah bisa lancar. Terima kasih Akim, saya dengarkan di radio. Ibu dari mana? Di mana? Saya di Setiap Putri Panorama. Alhamdulillah, tetangga ya Bu. Iya. Ya semoga Allah yang maha mendengar mengabulkan doa Ibu. Amin ya rabbal alamin ya. Saya dengarkan di radio. Terima kasih Bu, alhamdulillah. Boleh yang baru pertama kali nelpon sekarang kesempatan ya. Silakan. Pak Ali, dengar dari radio apa di Cianjur? Oh, terdengar ke Cianjur? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Senang bisa silaturahim. Silakan. Alhamdulillah. Maaf Pak, ini saya kan di Palembang. Orang tua saya di sana. Di sini saya ngajar, kemudian orang tua saya di sana, saya dapat dengar kabar gitu kan, ayah sudah meninggal, tinggal ibu saja. Ibu udah berkeluarga lagi di sana. Yang saya dengar, ibu kan di sana buka usaha penginapan apa namanya, ya penginapan lah seperti itu. Cuman saya dengar dari kabar tetangga seperti itu bahwa di sana itu penginapan itu diperuntukkan untuk kegiatan yang tidak baik. Pak. Iya, jadi untuk prostitusi seperti itulah. Jadi kan hancur hati ini rasanya, gimana rasanya, apa yang harus saya lakukan selain berdoa. Baik. Terima kasih ya. Baik. Ikut bisa merasakan bagaimana galau dan tidak nyamannya dengan situasi ini. Satu, harus tabayun. Karena tidak boleh kita mengambil sikap hanya karena informasi yang sepihak. Tidak ada salahnya mencari data informasi yang lebih lengkap, benar, akurat, lengkap. Ulangi, benar, akurat, lengkap. Tidak boleh ada informasi yang tidak benar, tidak boleh ada informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap. Kalau toh benar-benar iya, ya duduk bersama-sama nanti silaturahim ke ibu lengkap dengan data ya supaya tidak melukai hati, juga dengan ilmu tentang resiko kalau menyediakan fasilitas seperti ini dan solusinya ya. Ibu kalau ini begini, ini resikonya, dunia akhiratnya seperti apa. Hidup tidak berkah, hartanya akan jadi musibah. Di dunia akan terhina karena memfasilitasi kemaksiatan. Mati bisa terancam su'ul khotimah. Maaf ya kalau cerita ini bukan menakut-nakuti, tapi memang faktanya bisa begini. Sampaikan ke ibu dengan cara yang baik. Sebaiknya begini Bu, kalau memang akan usaha ini penginapan, maka khusus saja mending disewakan kepada yang sudah berumah tangga. Mungkin lebih sedikit penghasilannya, tapi berkah. Daripada dipakai maksiat, uang ada dan tidak berkah. Tolong kalau nanti sudah bicara baik-baik, tanpa memojokkan, sifatnya kita membantu. Ya, membantu ibu paham resikonya, membantu juga tahu solusinya dan membantu transisi ini. Yang paling tepat dalam hidup memang tidak untuk menghakimi tapi untuk membantu. Maaf ya, doa yang banyak itu udah pasti wajib karena Allah yang membolak-balik hati. Silakan. Baik, alhamdulillah, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Saya dari wali murid SMPA.
mau ini Kak, tolong diperhatikan anak-anak SMP Siap, jangan sampai siap. ditinggalkan gitu loh. Iya Bu. Ini apa, saya kemarin waktu pembukaan saya ini cucu yang di sana yang di SMP itu. Iya Bu, siap. Iya Bu, siap. Ya. Waktu pembukaan tuh nggak ada kehadiran memang kami semua kecewa banget nggak ada gitu, termasuk anak-anak juga. Dan yang minta perhatian dari itu waktu anak-anak memasukkan baju-baju seragam itu orang-orang tua murid itu ada yang tidur di tempat tidur anak-anak dengan koper diangkat ke tempat tidur gitu. Aduh, saya lihat ini gimana anak-anak nanti kotor, mau ditegur tegen lah. Siap. Itu. Saya menyimak, memperhatikan. Dicatat oleh para kepala sekolah yang sedang menyimak. Iya. Baik. Sama ini mohon itu apa namanya? anak-anak tuh ada yang susah makan. Tuh. Kalau cucu saya itu memang makannya agak banyak gitu loh. Jadi mohon diperhatikan makanannya gitu Bu. Iya. Ibu ini tim kami mencatat nih ya. Iya. Baik. Ibu terima kasih. Iya, sama. Maafkan waktu itu tidak bisa hadir ya. Iya, untuk ke depan mohon setahun sekali penerimaan SNB ada gitu karena anak-anak itu yang mungkin mencari figur gitu lah. Siap Bu. Iya. Terima kasih Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catat. Siapa yang nyatetnya ini? Ya, sebaiknya kemarin memang sedang tugas di luar sehingga pakai voice note disampaikannya. Tapi benar seperti yang dikatakan Ibu, sebaiknya pertemuan pertama itu saya bisa hadir. Di Darul Tedina ada beberapa sekolah, SMP Ikhwan, SMP Akhwat, SMA Ikhwan, SMA Akhwat, SMK Ikhwan, SMK Akhwat. Ya, jadi ada 6 sekolah yang memang masuk dan nanti wisudanya diusahakan harus hadir. Mudah-mudahan bisa begitu ya. Sekali lagi mohon maaf ya Bu ya. Terakhir penelpon. Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu lah. Sok weh. Nah, doa naon Bu? Harus jelas dulu Bu, pengen santri Agim, pengen jadi santri, pengen apa? Oh ya baik. Ini ada santri masa keemasan. Oh siap Bu, nanti kalau diundang ya. Oh Ustaz Hendra, coba ngacung Ustaz, jangan ngaku-ngaku ya. So, katu yang mana lagi Bu? Ini mah buat anak saya kan udah gede mah susah sholat. Yang laki, yang gede, yang udah bujang. Sekarang yang masih kecil, yang SD mah pengennya sekolah di AA di sana. Tapi ya mungkin lah, nggak tahu mungkin ya kalau Allah memungkinkan yang mungkin. Kumaha Ibu teh jadi kurang jelas nih saya. Jadi yang nikah teh yang mana, yang SD atau yang belum sholat? Bingung saya Bu. Aku teh 4. Nah, adik aku teh siapa? Yang susah sholat, kalau dibangunin teh susah malah ngeyel. Mungkin turunan Ibu Apa lagi asik kumaha? Sing sabar ya Bu, eta teh harus banyak istighfar. Enggak, soalnya kan bapaknya udah nggak ada. Jadi kalau ini kan saya sama anak yang gede, pada ini gitu Ada ini apa? jadi susah diomongin.
Makanya Bu istighfar ibu teh harus banyak tobat. Iya, ini juga lagi di ini kalau istighfar sedang ngikutin Atau gimana? Ini tiap nasihat saya ibu udah, atau perlu dinasihatin lagi enggak? Mau atuh ke dokter Agus lagi. Tuh ibu mah dokter Agus lagi, dokter ini lagi nasihatin ibu. Iya, maksudnya sudah ceramah di dokter Agus di Antapani. Oh iya. Baik Bu, saya akan kesana lagi ya. Ini mohon intinya mohon doanya untuk anak saya dan saya terutama semoga saya bisa Jadi itu jodohnya buat anak aja. Buat ibunya? Terus anak saya perempuan satu. Ibu? Lakinya 3. Hari ibu? Ya kalau dikasih sama Allah ya mau. Udah tua sini anak 4 mana ada? Emang umur ibu berapa? Mau 47. Oh remaja Bu ini. Remaja sepuh. Udah tua sekarang mah mikirin anak aja Iya Bu betul. Anak aja ya nih yang perempuan semoga ya lebih baik dari saya semuanya anak saya yang 4. Amin. Insya Allah. Mohon doanya dari semua pendengar MQ. Amin ya Allah. Begitu. Maaf ya ini saya soalnya baru nyambung dari kapan waktu mau ke Tasik juga nyambung tapi nggak disambungin sama jadi rada gemper kalau. Gak apa-apa. Saya juga gemper dengar suara ibu Bu. Jadi ini bisa ngobrol sama Terima kasih Bu. Mohon. Iya salamnya Kang Hasan Albana sama Ustadz Hendra. Terima kasih ya Bu. Mohon hatur nuhun Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tebak si ibu lagi senyum enggak bicaranya? Senyum semangat 45 tuh ya. Assalamualaikum. Bapak lagi apa? Lagi senyum. Enggak ada yang percaya. Dan ternyata senyum itu bukan masalah bibir, masalah hati. Sudah habis waktunya. Terima kasih, mohon maaf hari ini khotbah Jumat di Masjid Polres Bandung ya. Di kantor polisi, silakan bagi yang di sekitarnya Polres Bandung untuk khutbah Jumat di sana. Terima kasih sahabatku sekalian, doa akhir majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menikmati kritik, saran, koreksi sebagai terkabulnya doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.